Tahukah Anda, kubur itu bisa menjadi taman surga, tapi bisa juga menjadi lubang neraka. Banyak manusia merasa aman karena masih hidup, padahal siksa kubur itu nyata. Lebih mengerikan lagi, yang menyiksa bukan orang lain, tapi amal kita sendiri. Namun Masya Allah, Rasulullah mengajarkan amalan-amalan ringan yang bisa menjadi pelindung dari siksa kubur. Apakah kita termasuk orang yang mengamalkannya, atau justru yang menyesal terlambat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rosihan Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberi kita umur, nafas, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar channel Rosihan Hidayah terus istiqomah menyebarkan kebaikan. Semoga setiap like dan subscribe Anda menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama dan menjadi amalan pertama yang akan dihisab ketika seorang hamba memasuki alam kubur. Rasulullah bersabda, apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Ini menunjukkan bahwa sholat bukan sekedar rutinitas, tetapi penentu keselamatan di alam kubur. Banyak manusia merasa aman karena masih hidup, padahal mereka sering menunda sholat, mengerjakan di akhir waktu, bahkan meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Padahal, sholat adalah cahaya di dalam kubur. Ketika jasad telah dibaringkan, tidak ada harta, jabatan, atau popularitas yang menemani. Yang datang adalah amal, dan sholat berada di barisan paling depan. Orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan istiqomah akan merasakan ketenangan bahkan sebelum mati. Ketika malaikat datang menguji di alam kubur, sholatnya akan berdiri sebagai pembela, memberikan rasa aman dan cahaya. Kuburnya terasa luas, tidak menyesakan, karena sholatnya menjadi penerang di tengah gelap. Sebaliknya, orang yang meremehkan sholat akan merasakan penyesalan yang sangat dalam. Bukan karena tanahnya sempit, tetapi karena amalnya kosong. Kubur menjadi gelap dan menakutkan karena sholat yang ditinggalkan. Maka, sebelum kita dibaringkan ke liang lahat, mari bertanya pada diri sendiri. Apakah sholat kita sudah dijaga, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Jangan tunggu sampai malaikat datang, karena saat itu penyesalan tidak lagi berguna. Yang kedua, membaca surah Al-Mulk setiap malam. Surah Al-Mulk adalah salah satu surah yang memiliki keutamaan luar biasa sebagai pelindung dari siksa kubur. Rasulullah menjelaskan bahwa surah ini akan datang membela pembacanya hingga Allah mengampuninya. Masya Allah, hanya 30 ayat namun pahalanya sangat besar. Banyak orang meremehkan amalan ini karena terlihat sederhana. Padahal, di alam kubur, surah Al-Mulk akan menjadi tameng yang menghalangi azab. Setiap malam membacanya adalah tanda bahwa seseorang sadar akan kematian dan kehidupan setelahnya. Sayangnya, sebelum tidur, banyak manusia lebih sibuk dengan ponsel, media sosial, dan hiburan dunia. Al-Quran ditinggalkan padahal bisa menjadi penyelamat. Surah Al-Mulk mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah, tentang kematian, dan tentang ujian di alam kubur. Orang yang istiqomah membaca surah Al-Mulk akan merasakan ketenangan luar biasa. Ketika jasadnya diletakkan di kubur, surah ini datang membela, berbicara atas izin Allah, dan melindunginya dari siksa. Tidur adalah kematian kecil. Tidak ada jaminan kita akan bangun kembali. Maka, menjadikan surah Al-Mulk sebagai bacaan malam adalah bentuk persiapan menghadapi kematian yang sesungguhnya. Jangan tunggu sampai terlambat. Jadikan malam ini awal kebiasaan baru, membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, agar kubur kita menjadi taman dari taman surga. Yang ketiga,
Memperbanyak istighfar dan taubat sebelum tidur. Setiap manusia pasti berbuat dosa, baik yang disadari maupun tidak. Oleh karena itu, istighfar dan taubat adalah kebutuhan, bukan pilihan. Rasulullah yang maksum saja beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Apalagi kita yang penuh hilaf dan kesalahan. Tidur tanpa taubat adalah perkara yang sangat berbahaya. Kita tidak tahu apakah malam itu adalah tidur terakhir kita. Jika ajal datang saat tidur, bagaimana keadaan kita di hadapan Allah dengan dosa yang belum dibersihkan? Istighfar adalah pembersih hati, sedangkan taubat adalah pintu ampunan. Ketika seseorang memperbanyak istighfar sebelum tidur, Allah akan menghapus dosa-dosanya dan menggantinya dengan ketenangan. Di alam kubur, istighfar menjadi saksi bahwa hamba tersebut selalu kembali kepada Allah. Banyak orang merasa dosanya kecil, padahal dosa kecil yang terus-menerus bisa menjadi besar. Lisan yang kotor, hati yang dengki, dan mata yang melihat hal haram, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Taubat sebelum tidur adalah bentuk kerendahan diri, mengakui kesalahan, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Orang yang mati dalam keadaan bertaubat akan mendapat rahmat Allah dan diselamatkan dari siksa kubur. Jangan biarkan malam berlalu tanpa istighfar. Jadikan kebiasaan memohon ampun sebelum tidur, karena bisa jadi itulah amal terakhir kita. Yang keempat, bersedekah meski sedikit. Sedekah adalah salah satu amalan yang sering dianggap sepele, padahal memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah. Rasulullah menjelaskan bahwa sedekah dapat memadamkan murka Allah dan menjadi pelindung dari berbagai keburukan, termasuk siksa kubur. Di alam kubur, sedekah tidak lagi berbentuk uang atau harta, tetapi menjelma menjadi penolong dan pelindung bagi orang yang melakukannya dengan ikhlas. Banyak manusia menunda sedekah dengan alasan belum cukup harta. Mereka menunggu kaya, menunggu lapang, menunggu berlebih. Padahal kematian tidak menunggu seseorang menjadi kaya. Sedekah tidak dinilai dari jumlahnya, tetapi dari keikhlasan hati. Bahkan sedekah sekecil senyuman, bantuan ringan, atau berbagi makanan sederhana bisa bernilai besar di sisi Allah jika diniatkan karenanya. Di alam kubur, ketika seseorang berada dalam kesendirian dan ketakutan, sedekah akan datang sebagai naungan. Ia melindungi dari panas, dari kesempitan, dan dari azab. Orang yang terbiasa bersedekah akan merasakan ketenangan karena hartanya telah ia titipkan di jalan Allah. Sebaliknya, orang yang kikir akan merasakan penyesalan yang mendalam. Hartanya tidak ikut masuk kubur, tetapi hisapnya tetap menunggu. Harta yang ditimbun menjadi beban, bukan penolong. Maka jangan pernah meremehkan sedekah sekecil apapun. Jadikan sedekah sebagai kebiasaan harian. Karena bisa jadi, sedekah yang tampak kecil di dunia justru menjadi penyelamat besar di alam kubur. Yang kelima, menjaga wudhu. Menjaga wudhu adalah amalan ringan yang sering diabaikan, padahal memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah menjelaskan bahwa umatnya akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah dan anggota tubuh yang bercahaya karena bekas wudhu. Cahaya itu bukan hanya di akhirat, tetapi juga menjadi pelindung di alam kubur. Orang yang sering menjaga wudhu berarti menjaga dirinya dalam keadaan suci, baik lahir maupun batin. Malaikat mencintai orang yang suci. Ketika seseorang tidur dalam keadaan berwudhu, malaikat akan mendoakannya sepanjang malam. Jika ajal menjemput dalam keadaan tersebut, ia mati dalam kondisi yang bersih di hadapan Allah. Di alam kubur, wudhu menjadi saksi bahwa hamba tersebut menjaga kesucian. Anggota tubuh yang sering dibasuh dengan wudhu akan memancarkan cahaya dan menjadi pelindung dari siksa. Kuburnya terasa lebih lapang karena ia terbiasa hidup dalam kesucian. Sayangnya, banyak orang hanya berwudhu ketika hendak sholat, lalu tidak menjaganya kembali. Padahal para ulama dan orang saleh sangat menjaga wudhu mereka sepanjang hari. Mereka memperbaharui wudhu setiap kali batal, bahkan sebelum tidur. Mulailah dari hal sederhana. Biasakan tidur dalam keadaan wudhu, perbaharui wudhu setelah batal, dan jaga kebersihan diri. Jangan remehkan amalan ini, karena bisa jadi wudhu yang sering kita jaga menjadi cahaya penyelamat di alam kubur.
Wassalamualaikum. Yang keenam, menebar salam dan menjaga silaturahmi. Menebar salam adalah amalan yang tampak ringan, tetapi memiliki dampak besar. Salam bukan sekedar ucapan, melainkan doa keselamatan. Rasulullah mengajarkan agar umatnya menebar salam untuk menumbuhkan cinta dan persaudaraan. Orang yang gemar memberi salam akan mendapatkan pahala dan dicintai Allah. Menjaga silaturahmi juga termasuk amalan yang sangat dicintai Allah. Silaturahmi melapangkan rezeki, memanjangkan umur, dan mendatangkan keberkahan. Di alam kubur, orang yang menjaga hubungan baik akan mendapatkan rahmat dan ketenangan. Sebaliknya, memutus silaturahmi adalah dosa besar. Orang yang suka bermusuhan, menyimpan dendam dan enggan memaafkan akan merasakan kesempitan di alam kubur. Kebencian yang dipelihara di dunia berubah menjadi beban di akhirat. Silaturahmi tidak selalu tentang bertemu, tetapi tentang menjaga hati, memaafkan kesalahan, mendoakan kebaikan, dan tidak menyakiti sesama. Orang yang lapang dadanya akan dilapangkan kuburnya oleh Allah. Mulailah dari hal kecil, ucapkan salam, sapa dengan baik, dan jaga hubungan keluarga. Jangan biarkan ego merusak silaturahmi, karena hubungan baik di dunia menjadi keselamatan di alam kubur. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amalan yang kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Bahkan Allah menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah mentauhidkannya. Ini menunjukkan bahwa ridho Allah sangat erat kaitannya dengan ridho orang tua. Di alam kubur, bakti kepada orang tua bisa menjadi penyelamat yang tidak disangka-sangka. Banyak manusia rajin beribadah, sholat, puasa, dan sedekah, tetapi lisannya kasar kepada orang tua, sikapnya keras, dan hatinya penuh pembangkangan. Padahal, satu kata kasar kepada orang tua bisa menghapus banyak pahala. Rasulullah mengingatkan bahwa durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang balasannya bisa disegerakan, termasuk di alam kubur. Orang yang berbakti kepada orang tua akan merasakan keberkahan hidup di dunia dan ketenangan di alam kubur. Doa orang tua yang tulus akan menjadi cahaya yang menerangi kubur, menjadi perisai ketika malaikat datang menguji. Bahkan setelah orang tua wafat, doa anak yang salih terus mengalirkan pahala. Sebaliknya, orang yang menyakiti hati orang tuanya akan membawa luka itu hingga ke alam kubur. Tangisan orang tua yang terabaikan bisa berubah menjadi sebab sempitnya kubur dan beratnya azab. Penyesalan setelah orang tua tiada tidak lagi berguna. Berbakti tidak selalu dengan harta. Perkataan lembut, perhatian kecil, mendengarkan keluh kesah dan mendoakan mereka setiap hari adalah bentuk bakti yang sangat besar nilainya. Maka selagi orang tua masih hidup, jangan tunda untuk berbakti. Karena bakti hari ini adalah keselamatan di alam kubur nanti. Yang kedelapan, berpuasa sunnah. Puasa sunnah adalah amalan yang sering diremehkan karena dianggap tidak wajib. Padahal Rasulullah menyebut puasa sebagai perisai, yaitu pelindung dari api neraka dan dari azab Allah. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih jiwa untuk tunduk kepada perintah Allah. Orang yang terbiasa berpuasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, sedang melatih dirinya untuk mengendalikan hawa nafsu. Nafsu adalah salah satu penyebab utama siksa kubur. Ketika seseorang mampu menundukkan nafsunya di dunia, Allah akan menenangkannya di alam kubur. Di dalam kubur, puasa menjadi saksi bahwa seorang hamba pernah bersabar, menahan diri, dan mendahulukan Allah daripada keinginan pribadinya. Puasa akan datang sebagai pembela, memberi ketenangan, dan menjadi penghalang dari azab. Banyak orang kuat bekerja, kuat begadang, kuat mengejar dunia, tetapi merasa berat untuk berpuasa sunnah. Padahal puasa sunnah adalah bentuk cinta kepada Allah. Semakin sering seseorang berpuasa, semakin lembut hatinya, dan semakin dekat ia kepada Rabb-Nya. Puasa juga membersihkan dosa dan mengangkat derajat. Orang yang mati dalam keadaan terbiasa berpuasa akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka jangan remehkan puasa sunnah. Bisa jadi, lapar yang kita tahan di dunia menjadi kenyang dan aman di alam kubur. Yang kesembilan, memperbanyak zikir. Zikir adalah amalan lisan yang ringan,
tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keselamatan di alam kubur. Zikir berarti mengingat Allah dalam setiap keadaan. Rasulullah bersabda bahwa perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hati yang hidup karena zikir akan tenang menghadapi kematian. Sebaliknya, hati yang lalai akan ketakutan ketika masuk ke alam kubur. Zikir menjadi teman setia di saat semua manusia meninggalkan kita. Di alam kubur, zikir akan menjelma menjadi cahaya. Ketika kubur terasa gelap dan sunyi, zikir yang sering dilafalkan di dunia akan menemani dan menenangkan. Orang yang lisannya terbiasa mengucap tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar akan merasakan ketentraman yang tidak dimiliki orang lalai. Banyak manusia sibuk berbicara tentang dunia, ghibah, dan hal sia-sia, tetapi jarang berzikir. Padahal, satu kalimat zikir bisa lebih berat di timbangan daripada harta dunia. Zikir juga melembutkan hati dan menghapus dosa. Biasakan zikir di waktu senggang, setelah sholat, sebelum tidur, dan ketika bangun tidur. Jangan biarkan lisan kering dari mengingat Allah. Karena lisan yang basah dengan zikir di dunia akan aman di alam kubur. Yang ke-10, menjaga lisan dari menyakiti orang lain. Banyak manusia masuk ke dalam kesulitan, bahkan azab kubur bukan karena kurang ibadah, tetapi karena lisannya. Rasulullah memperingatkan bahwa kebanyakan dosa anak Adam berasal dari lisannya. Ghibah, fitnah, dusta dan ucapan menyakitkan sering dianggap biasa, padahal dampaknya sangat besar. Setiap kata yang keluar dari lisan dicatat oleh malaikat. Tidak ada satupun yang terlewat. Ucapan yang menyakiti orang lain bisa berubah menjadi beban berat di alam kubur. Fitnah dan ghibah adalah dosa yang azabnya sangat pedih, karena merusak kehormatan orang lain. Di alam kubur, lisan tidak bisa lagi membela diri. Semua ucapan akan diputar kembali dalam bentuk hisab. Orang yang terbiasa menjaga lisannya akan merasakan ketenangan karena tidak membawa banyak penyesalan. Menjaga lisan berarti menjaga keselamatan. Jika tidak bisa berkata baik, maka diam adalah pilihan terbaik. Orang yang lisannya lembut akan dilapangkan kuburnya, karena ia tidak melukai hati sesama. Mulai sekarang, tahan ucapan yang tidak perlu. Jangan jadikan lisan sebagai sumber dosa. Karena satu kalimat di dunia bisa menjadi penentu azab atau keselamatan di alam kubur.